Halo, kali ini kita akan berbicara masalah sekutu emitor pada BJT External Amplifier. Untuk memperjelas penjelasan dan mempermudah pemahaman, ini saya gambarkan terlebih dahulu. Di sini ada input, kemudian saya kopling menggunakan kapasitor, dan tahulah fungsinya kopling kan? Kalau dengan lihat video yang kemarin, kemudian di sini ada divider bias. Ini saya masukkan ke transistor ya. NPN. Di sini emitornya saya kasih RE. Di sini saya kasih RC. VCC-nya itu 12 volt, R1 itu 22K, R2 itu 6K8, RC-nya itu 1 kilo, RE-nya 560 saja. Kemudian karena ini sekutu emitornya harus digroundkan. Karena ini ada resistornya, maka saya short dengan kapasitor juga. Itu, jadi di sini ada kapasitor input ya, C-in itu 1 mikro. Ini ada C-out ya. Kemudian ini resistan loadnya itu dummy saja. Nah ini C-out kopling itu 1 mikro juga farad. Dan ini ya kapasitor pada emitor itu saya kasih 1 mikrofarad. Sudah selesai. Nah, kenapa kok saya kasih lebih besar? Agar sinyal yang dari sini input itu kan pasti di sini ada sinyal kan? Ini lah. Itu kan AC masuk lewat kapasitor kan untuk bisa masuk. Kemudian di sini diproses, dikuatkan dengan bantuan atau cabut daya arus DC. Nah di sini pasti ada inputan dari mana? Di sini pasti ada inputan dari sini, ada sinyal gitulah ya. Nah sinyal ini akan saya groundkan, tapi melalui kapasitor yang lebih besar. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa XC atau reaktasi kapacitif sama dengan 1/omega C. Omega C nya itu ada 2pi F ya. C nya. Kalau C nya itu kita perbesar, maka 1 dibagi bilangan yang besar, maka XC-nya akan turun. Kalau turun otomatis resistansinya turun. Resistansi turun, maka dia akan langsung masuk ke ground. Itu penjelasan yang disebut dengan emitor kita groundkan melalui kapasitor. Itu oke? Nah sekarang kita akan mencari tegangan yang di sini VR2 untuk mencari tegangan outputnya di sini. Bukan tegangan output, tegangan kolektor. Di sini saya gambarkan ini P kolektor. Itu. Nah awalnya kita gerak dulu yang sebelah sini. Sebelah sini kita gerak. Di sini VR2 itu sama dengan 6K8 dibagi 22 kilo ditambah 6K8. Ya toh? Sama dengan 6
6,8K dibagi 28,8. Itu toh? Kan. K-nya kita coret, dikalikan VCC ya. VCC. Kan kembali tegangan aja ini biasanya sudah paham. VCC-nya 12. Saya hitung pakai kalkulator. 6,8 dibagi 28,8 dikali 12, 2,83. 2,83 volt ya. R2 sudah ketemu. Yang berikutnya kita akan mencari V-Thevenin. V-Thevenin itu adalah ini. Sorry kok V. Maaf ini agak sulit. V yang setelahnya kita akan mencari R-Thevenin. Wah, malah V-Thevenin. Sorry ya. Udah lemes saya. R-Thevenin ini adalah ini. Gabungan ini. 2R ini. RT. Bagaimana caranya? Kita pakai DC analisis. Ini kan masih DC analisis nih. Walaupun kita kasih urutan asik. Jadi kita masih di DC analisis terlebih dahulu. Ini bisa kita ekuivalenkan seperti ini. Ini adalah VCC. Langsung aja guys, 12 volt ya. Ini kemudian ada kapasitornya 12 volt. Oke. Ini adalah rangkaian DC-nya. Jadi kapasitor yang kita hilangi, kapasitor yang kita hilangi, kapasitor yang kita hilangi. Kalau ini hilangi berarti otomatis R-nya hilang dong. Ya, ini dihilangi kan ini terhubung bukan, jadi tidak ada sambal ya, kan? Nah, jadi tinggal ini aja. Nah, R1, R2, R kolektor, R emitor. Nah, kalau kita mau mencari R-Thevenin, R ini kita groundkan terlebih dahulu. Kita short gitu maksud saya. Nah, kita short. Nah, kalau ini kita short, maka yang ini itu kan rangkaiannya menjadi seperti ini loh. Ini ground, kemudian ini R, ini R, ini masuk ke basis R1, R2, gitu. Ini masuk ke basis ini. Berarti itu bisa kita hitung R-Thevenin dengan cara perhitungan paralel. RTH sama dengan paralel yo. R 1 kali R 2 dibagi R 1 plus R ya sama dengan R1 nya 22K ditambah kali ya, nggak bisa salah kali R2 nya 6K 8 dibagi 22 kilo ditambah 6K 8 berapa?
Ini 22 kali 6 8, 16 dipen 1 17, 12 dipen 1 13, 6 9 4 1. Jadi 149,6 dibagi ini 28,8 kilo itu ya. Ini yang atas kilonya kita coret 1, yang bawah otomatis karena pejunan kan dua-duanya kita coret. Ini kan? Berarti di sini kilo, yang bawah ya. Lihat dengan kalkulator. Mana kalkulator? 149,6 dibagi 28,8, 519,4 ya. Saya cek dulu bener nggak ini hitungan saya ya. 519,4 519,4 sorry 5,19 5,194 kilo. Nah, oke. V R2 itu kan sama dengan V yang masuk di basis, ya kan? Di sini kan kali basis. Tegangannya dari sini, bukan dari sini ya. Tegangan itu ya dari titik yang akan kita buat ke ground, bukan ke yang lain, bukan ke sudut, ya. Maka bisa kita tulis gini. Ini ada VTH. VTH tadi berapa? VTH 2,83 volt. Kemudian di sini ada RTH. RTH, kemudian kita masukkan ke basis. Ini sudah 95 ya, sorry. Jadi agak luhur. Nah ini VCC sama dengan 12 volt ya. RC, RE. Nah, di sini bisa kita tarik rumus ya. Saya masukkan R. Bisa kita tarik rumus begini, VTH sama dengan V RTH itu kan segini. Ini ya. Kemudian di sini V basis emitor atau V threshold. Kemudian di sini V RE. Nah, gitu kan? Jangan nggak lagi. Tutupan. PTH sumber yang di sini ya. Kita ngomong yang di sebelah kiri dulu deh. Nah, ini. PTH kedaerahnya sini. VTH VTH sama dengan VRTH ditambah VBE ditambah VRE. Itu ya? Biasa mirip-mirip itu lah yang ini tadi. Itu berarti bisa kita tulis di sini. Jadi ya, VTH sama dengan V RTH ditambah V BE ditambah V RE. Ini bisa kita apa namanya itu jabarkan
Di sini kan ada arus basis. Maka VRTH itu sama dengan arus basis dikalikan ya, RTH itu sendiri. Umum biasa atau VBE. VRE juga di sini ada arus emitor. Ya enggak? Nah, ini saya pakai sudah warna-warni terekam pasti hitam semua. IE ya, umumnya IE kali RE ya. Maaf, ini saya cuma rekamnya pakai HP Advance G3 Pro, jadi ya seadanya. Yang penting kontennya. Oke. Ini sudah kita jabarkan. Nah, kemudian untuk menyederhanakan lagi, IB ini kita jabarkan lagi. IB itu apa toh? Di sini ada beta DC sama dengan IC per IB, betul? Ini analisnya DC loh ya. Ingat, kapasitornya saya hilangi semua. Kemudian IC yang di sini arus yang lewat kolektor dan arus yang lewat emitor itu mirip. Kenapa? Karena arus basis itu sangat kecil. Jadi kan alurnya begini, IC dan basis ketemu di tengah sini, kemudian ke emitor. Nah, tapi arus basisnya itu kecil, jadi kita abaikan, gampang, ya. Sehingga kalau IB-nya kita abaikan, maka IC itu hampir sama dengan IE. Walaupun kenyataannya IE itu lebih besar, tapi sedikit sekali lebih besar dari IC. Itu ya? Tak tulis aja, tak tulis. Nah, iya. Nah, IE sebenarnya itu sudah di video sebelumnya. I B tambah I C. Ini kecil, neglected ya. Diabaikan ya. Jadi hampir sama dengan itu besaran C. Mampus sudah nggak enak. Mereka pakai kapur ya. Oke, karena ini hampir sama dengan IE, maka bisa ditulis IE per IB beta DC, sehingga IB itu sama dengan beta DC kali IB itu sama dengan IE per beta DC, itu ya. IB oh di sini aja deh. Gini. Nah, sama dengan IE IB sama dengan IE per beta DC. Berarti kita substitusikan ke sini menjadi IE dibagi beta DC dikali R TH ditambah V BE ditambah IE RE. IE sama, kita keluarkan. Ini kan bisa kita tulis begini, IE
dikalikan RTH gitu, per beta DC gitu, ditambah VBE ditambah IE RE sama dengan IE dikurung ini RTH per beta DC ditambah ini kita masukkan kurung RE nya plus PBE ya toh? Bener gak? RE nya kita kasih ini, IE nya ini. Sudah itu okay. Kemudian IE, nah, kita kan pengen cari IE nih. IE gampang aja toh, VTH dikurangi VBE dibagi RTH per beta DC ditambah RE ini ya, sama dengan VTH. Kita mau VTH. Oh ini 2,83 sama dengan ini. Tapi VTH kok sama dengan PR2 ya tadi. PR2 itu kan yang dimasukkan ke basis ya. Nah, jadi kita beri nama VTH. Teknik karena di sini R-nya sudah R3. Kalau mau diberi nama yang lain terserah lah, gitu ya. Yang penting saya kasih nama ini 2,83 dibagi VBE-nya. Nah, kalau transistor itu kan rata-rata 0,7 dia baru saturasi. Ada juga yang 1 sih. Tapi kita pakai yang rada umum ya. Karena contoh itu kan biasanya yang gampang. Nah, soal yang sulit. 0,7 dibagi ini ya, RTH 5,194 kilo, beta DC-nya 150. Belum ada ya? Saya lupa, berarti ada beta DC-nya ini. Ini transistornya ada betanya loh. Nah, beta DC-nya itu 150, beta AC-nya itu 160 guys. Nah, coba tambah RE 560. Sama dengan ini berapa? Ya, 2,13 dibagi. Nah, kalkulator kalau ini. Siji loro telu, nah berarti 5.194 dibagi 150 dulu, 34,62 ditambah 560 595,62 595,62 2,13 dibagi 595,62. Enggak bisa ngetiknya ini. Oke. 3,57 kali kali 10 pangkat min 3 ampere. Sama
sama dengan 3,57 mili. Ketemu. Nih. Jadi jadinya kita cari VC. Sini kan. VC kita tahu bahwa VC itu ini tak terus ya. Di sini itu kan ada sini dulu ya, yang paling kecil lah ya. Yang paling kecil ini VRE. VRE. Kemudian agak besar lagi VC. Kemudian yang agak besar lagi VCC. Dari sini. Nah, ini urutannya. Oke. Di sini apa? V RC. Inilah tekanan pada RC, ya, VRC. Di sini tegangan pada CE. VCE. Ini kecil banget biasanya VCE 211. Kemudian di sini sama. Ya. VRC. Nah, ini. Jadi sini VRE, VCE, VRC. Kanan lagi VC, VRC. Kanan lagi VC. Maka untuk cari VC itu kan kita bisa lagi ini VRC, misalnya VC itu bisa VCC, VCC ini dikurangi VRC itu VCC sama dengan misalnya VC sama dengan VCC dikurangi VRC itu ya enggak? Kemudian VCC nya 12 dikurangi VRC, nah, tinggal I C kali RC itu hubung ini sudah dilepas gitu ya. 12 IC itu tadi hampir sama dengan IE, maka 12 dikurangi IE kali RC disubstitusikan kan boleh dong. 12 dikurangi E 3,57 kali 10 pangkat min 3 kali RC 1000. Nah, ini coret. Kurangnya aja ini ya. Oke, 12 kurang ini 10 kurangi 7 berapa? 3. 9 kurangi 5 4. 11 kurangi 3 berapa? 8. Pol. Berarti VC sama dengan 8,43 volt. Ya, sudah. Apa artinya ini hitung-hitung ini? Tadi ya, VR2 atau VTH. VC. Ngapain kita hitung? Nah, karena selanjutnya kita akan berbicara masalah AC analisis. Ya, DC-nya dulu. Ya, karena ini kan arusnya kan ada arus AC dan arus DC. Nah, kita harus yang DC dulu. Kenapa?
kritis sekali kan ya. Jadi di sini ya, titik ini C, terus ini akan mempunyai gelombang seperti ini. Gelombang inputnya ini ya, amplitudenya berapa? Kita nggak usah hitung amplitudo dulu. Pokoknya gelombangnya kayak gini gitu aja dan kecil, amplitudenya kecil lah, mungkin 10 mili mungkin ya. PC ini adalah DC offset di sini, komponen DC. Seumpama 8 di sini. Ini adalah 8,43 volt. Ini waktu. Maka di sini akan menjadi titik 0. Nah, ini tegangan inputnya positif half cycle, negatif, positif half cycle, negatif. Kebalikannya inverse. Ya, berarti ya keluarnya jadi negatif. Negatif, negatif. Oke. Ini yang first half cycle kan positif, yang second negatif. Ini first half cycle negatif, kebalikan inverse. Ini 10 mili amplitudo. Apakah di sini 10 mili yang enggak itu? Kan di amplifikasi kan? Ya, ini hanya gambaran saja. Nanti kita analisis di hasil. Kita nyari ini karena DC offsetnya itu di sini. Begitu kita kopling pakai kapasitor, maka yang ada di sini gimana? Nah, yang ada di sini menjadi seperti ini. Nah, itu pas 0. Kopling kok, ya? Di kopling, itulah. DC-nya hilang. Nah, tapi ini kan ke ground. Iya cara ke ground. Ya inilah yang negatifnya hilang di ground. Nah, nanti kita buat satu lagi ganda. Tapi nanti untuk menyempurnakan, gitu loh. Menyempurnakan. Ini hilang lagi. Nah, inilah. Cuma ini. Itu juga terusnya ya, ini ya. Oke, kemudian ini nah, di sini kan ada input nih. Ini inputnya ini pas 0, jadi 0 positif negatif input. Tapi di sini gimana? Di titik ini. Titik basis ini sama ini lagi nyambung. Gimana titik basisnya? Nah, ini seret di sini ya. PR2 atau VT ya. 2,8 tadi di sini. Ini 2,8 berapa ini? 3 volt di sini. Ini T. Maka di sini sama, ini nggak lurus, sorry, putus-putus. Ini masih sama, belum terinverse seperti ini. Dan seterusnya. Itu oke? Yang pertama masih yang positif half cycle. Oke. Jadi kita bisa mengestimasi ini kira-kira gelombangnya kayak gini nanti. Inputnya ini disampai sini seperti ini, offsetnya 2,8 volt. Kemudian ini itu seperti ini, inverse dikuatkan. Kemudian di sini offsetnya 8,4 volt. Di outputnya di sini ya cuma ininya saja.
ya, gelombangnya saja yang terinverse dan dikuatkan. Kalau referensinya ground, otomatis yang bawahnya hilang. Kalau referensinya kok tidak ground atau di osiloskop itu ya pakai referensinya gelombang AC gitu, nah nanti akan terlihat jelasnya. Tuh. Nah, yang berikutnya kita akan bahas yang AC analisisnya, karena ini DC analisis dulu. DC analisis. Biasanya gini bener ya, DC analisis. Ini yang satu. Yang kedua, masih rangkaiannya ini kita analisis AC-nya. Jadi nanti ini benar-benar fix berapa ini amplitudonya. Itu oke? Oke. Cukup sekian untuk video common emitter atau sekutu emitter yang tahapan pertama, yaitu DC analisis. Besok kita lanjutkan yang AC analisis. Semoga bermanfaat.